Selamat jumpa kembali, semoga teman-teman tetap sehat walafiat, dan dilancarkan jalan rezekinya. Amin. Yuk, simak cerita berikut, semoga menjadi hiburan sekaligus bisa diambil pelajaran hidupnya. Ketika itu hari masih pagi banget. Matahari pun belum menunjukkan sinarnya. Baru saja aku bangun dari tidur nyenyakku. Sebabnya semalam istriku emang luar biasa. Beda, gak seperti biasanya. Udah mintanya berkali-kali, juga durasinya panjang. Sampai aku tepar dan langsung tidur lelap banget. Emang, harusnya begitu yang diminta oleh suami pada umumnya. Rasanya tak ada hal lain yang diharapkan jika istri bisa memberikan yang terbaik. Iya kan? Begitu mataku buka, kurai HP, kulihat ada WA masuk 10 menit yang lalu. Posisi di mana Mas? Tanya Tari. Aku berpikir sejenak, ada apa kok Tari tanya begitu? Kiranya ada masalah sama suaminya, atau ada masalah lain. Sudah hampir 2 tahun lebih ini dia udah gak pernah menghubungi aku, setelah suaminya hampir saja bisa membongkar res hubungannya denganku. Kemudian aku iseng membalasnya. Di rumah, ada apa? Diam. Lama gak ada balasan. Tari gawa lagi. Aku yang masih nunggu jadi penasaran. Maksudnya apa sih? Batinku. Untungnya istriku sudah sibuk di belakang. Ia udah sibuk ngurusi dapur. Kemudian aku coba tulis WA lagi, kok langsung diem, ada apa ya? Tanyaku, aku kangen Mas. Jawabnya, hieh, berani amat dia, langsung bilang kangen, gak kapok nih orang, gak ada takut-takutnya. Batinku, tapi biar gak dianggap sombong, aku balas lagi. Terus, tanyaku, pingin ketemu, jawabnya. Jangan ketemu, kataku. Emang kenapa Mas? Gak boleh. Bukan gak boleh, tapi aku gak mau nanggung resikonya, gak ingin buat hidupmu bermasalah lagi, begitu saranku. Suamiku sudah gak bisa kemana-mana. Sudah setahun ini ia kena stroke. Jelasnya, aku gak langsung jawab. Merenung sejenak, Tari tiba-tiba ngajak ketemu di saat suaminya sakit. Feelingku langsung bilang, dia pasti mau ngajak ngulangi masa lalu, masa yang sudah hampir bisa aku lupakan. Tapi emang susah ya ngelupain mantan secara total. Ada perasaan gak enak jika harus langsung nolak begitu saja. Ingat masa lalu, masa masih bujang, waktu ortunya melarang berhubungan denganku, karena sebentar lagi Tari mau dinikahkan. Sampai beberapa hari gak pulang, sempat aku umpetin di rumah temen. Itu perjuangan dan pengorbanan untukku, meski akhirnya kami gak bisa membendung keinginan ortunya. Aku yang ngalah, meski ada komitmen kita gak akan berpisah. Ingat kembali masa lalu itu, hatiku jadi tergugah kembali. Entah kenapa aku jadi merasa seneng. Aku juga jadi pingin ketemu. Tapi sejujurnya aku gak mau dapat masalah. Aku paham sih, mengulangi masa lalu bareng sama BINIK orang, sama juga memancing di air keruh. Tapi tiba-tiba, kapan kamu mau? Aku malah tanya kayak gitu kan. Sekarang, maksudku siang enti juga boleh. Jawabnya, berarti aku ke rumahmu saja, iya. Ya janganlah, ketemuan di luar saja. Oke deh, jawabku menyanggupi. Sebelum lanjut, kenalan dulu. Namaku Prastio, umur 33 tahun. Sudah beristri dan 1 anak. Kerjaku wira swasta, punya toko elektronik dan 1 konter HP. Sedang istriku buka usaha toko peracangan, dan pertamini di rumah. Kami menikah 8 tahun yang lalu, tepatnya setelah Tari pacarku waktu itu menikah dengan lelaki pilihan ortunya. Karena jujur waktu itu aku kalah bersaing, sebab aku belum punya kerjaan tetap, sedang dia seorang pegawai di kecamatan. Tari itu teman SMA. Kami pacaran sejak kelas 2, sampai lulus kuliah. Tari itu cantik, karakternya periang, mudah bergaul, serta banyak yang suka. Sementara, menurut pengakuan Tari, aku itu ganteng, tapi somse, atau tepat cuek bebek.
Barangkali hal itulah yang bikin Tari penasaran ke Zeng Zem kepadaku, sampai akhirnya ia dapatkan aku. 5 tahun sejak pernikahannya, aku belum pernah ketemu lagi. Tapi 3 tahun yang lalu, kami bertemu saat sama-sama menghadiri undangan reuni di rumah teman. Dan begitulah yang terjadi, seperti magnet dengan besi, kami langsung nempel untuk saling curhat dan tukar pengalaman, tentu saja langsung saling tukar nomor HP. Momen itulah yang membangkitkan lagi asa yang sempat terpendam. Ibarat penyakit, paling berat itu kalau terkena kambuhan. Sampai setahun berjalan, sampai akhirnya rumah tangganya keseruh, lantaran suaminya pernah mergokin Tari bersamaku. Baru stop lagi, gak ada riak gelombang lagi. Kami berkomitmen untuk saling memperbaiki diri, dan kembali ke jalur yang semestinya. Dan 2 tahun lost kontak, lah kini malah Tari yang menghidupkan lagi benih yang sudah hampir mati. Dia mau ketemu dengan alasan kangen. Indikasinya sudah jelaskan, orang kangen itu obatnya pasti ketemu, kalau sudah ketemu apapun bisa terjadi. Yang lebih menguatkan lagi adalah keadaan. Suaminya yang ngalami masalah besar. Sudah gak bisa ngapa-ngapa selain berbaring di rumah. Sudah jelas mau ngajak apalagi kalau bukan ngajak ngulangi masa lalu. Iya kan? Siapapun kurasa tahu. Sekalipun aku merasa ragu-ragu. Merasa bersalah sama mendiam suaminya, juga sangat berdosa pada istriku yang gak salah apa-apa, tapi tetap saja gak bisa nolak ajakan Tari. Pada akhirnya aku mau menemunya. Di sebuah tempat yang menjauhkan ingatanku segala hambatan dan rintangan, meski untuk sesaat. Apa suamimu gak permeh, minta? Padahal meski stroke gak bisa ngilangin hasrat lo. Tanyaku, setelah kami ketemu dan sesaat melakukan terapi kangen-kangenan. Ya suka toh, tapi ya begitulah cuma ala kadarnya, dan karenanya, itulah yang malah bikin kesel sendiri, jawabnya. Kesel sendiri, maksudnya gimana tuh? Tanyaku mengulangi ucapannya. Masak sih gak paham maksudku, atau pura-pura gak paham saja? Jawabnya dengan nada sewot. Ya, aku kan tanya, berarti ya belum paham lah, biar jelas gitu loh maksudku. Piye toki? Kataku, ngen-ngen iku sik koyo wong waras, tapi tiang listriknya itu yang gak support. Sebentar aja listriknya nyala, tapi gak lama kemudian padam. Itulah yang bikin aku kesel, bahkan saking keselnya sampai pernah mau aku goreng aja. Wahaha, tambah gak punya dong, kataku sembari tertawa terpingkal-pingkal. Biarin, mesisan gak duwe iso golek maneh. Wakakak, tawaku tambah gak habis-habis. Puas, seru Tari. Aku langsung menghentikan tawa dengan tiba-tiba, setelah melihat kedua mata Tari berkaca-kaca. Segera aku sentuh lantas buru-buru aku seka butiran itu sebelum jatuh bergulir. Kenapa menangis? Tanyaku setengah bingung. Ingat nasibku yang begitu-begitu gak beruntung ini, jawabnya. Ya yang sabarlah, tiap orang pasti punya ujian hidup. Tapi kulihat kamu itu hebat kok. Buktinya sampai sekarang masih bertahan, bahkan ngerawat dia sendirian. Kataku menenangkan hatinya. Terpaksa pras, karena dia itu PNS. Meski sakit masih dapat gaji. Eman kan? Ujarnya sambil sedikit tersenyum. Sebenarnya aku mau tertawa lagi, tapi aku takut dosa, kemudian ngomong sekenanya. Oh walah, ternyata emang antara sabar dengan takut kehilangan gaji itu hanya beda-beda tipis ya, ujarku. Kupikir Tari akan marah, malah dia merenges, padahal dari ekor matanya masih menitikkan air bening. Apa sebelum ini kamu pernah bersama lelaki lain? Tanyaku. Nggak sama sekali. Terbersit keinginan pun gak pernah terlintas. Tapi kenapa sekarang mau-mau sama aku? Tanyaku lagi. Karena aku suka kamu pras. Dan, Tari memutus ucapan. Dan apa? Tanyaku penasaran. Aku selalu membayangkan, kamulah yang selalu punya kehangaden, yang bisa menghilangkan beban hidupku ini. Ucapnya dengan tatapan mata yang sendu.
Ucapannya itulah yang bikin hatiku luluh dan hanyut. Lalu aku irengku, kemudian aku bawa ke alam kehangaden, ke lapangan laga pacuan kuda. Bagaimana? Bisa kan dimulai? Tanyaku. Tari mengangguk. Tapi pelan-pelan dulu, sebab aku sudah cukup lama gak pernah pacuan kuda, jangan sampai terpeleset atau luka. Kamu pakai pengaman kan? Dia mengangguk lagi. Berarti kita bisa berpacu dengan leluasa, gak mikir resiko kebobolan, iya kan? Boleh. Penting jangan nyalip duluan, kita harus masuk finish bersamaan. Lalu, secara perlahan, lomba pun dimulai meski tanpa hitungan, hingga dalam beberapa detik, kami pun sudah melesat dan saling berkejaran. Sungguh, aku melihat tari cantik sekali saat duduk di atas pelana kuda, dengan rambut panjang terurai, lenggak-lenggok ngikuti irama. Makin lama makin kutarik tali, kemudian makin kencang berlari, bahkan negar-negar bagai kehilangan kendali. Terlihat banget tari seperti ingin membalas kekesalannya selama ini, terus saja kencang berlari. Hampir saja aku tak mampu mengimbangi, tapi tari terus menyemangati. Pras, aku gak akan nyalip kamu, kita harus masuk finish bersama. Ayo jangan nyerah, bentar lagi kita udah nyampe. Dan benar saja ucapannya, sekali saja kudaku lecut, kemudian mulai terasa ada cengkra cukup kuat, pertanda kami masuk finish bersama-sama. Wow, tari meluapkan kemenangannya, setelah hampir 1 jam berjuang di atas pelana kuda. Meski nafas dan keringatnya grontolan, tapi ia tetap tersenyum bangga dan bahagia. Begitulah yang terjadi siang itu di arena pacuan kuda. Dan setelah itu kami jadi sering bertemu kembali, untuk hal yang sama. Entah mau sampai kapan, mungkin sampai suaminya sehat kembali. Tapi kayaknya itu tak akan terjadi. Tetapi nuraniku berkata, Pras, kamu itu manusia model apa? Apa iya hidupmu akan terus seperti itu? Jangan pernah berpikir, istrimu yang pendiam itu gak tahu apa yang kamu lakukan. Percayalah Pras, jika tak segera kamu hentikan maka akan kamu temukan kehancuran. Ya begitu, suara nuraniku. Aku sadar sesadar-sadarnya, bahwa istriku tak salah apa-apa, ia juga cantik, nurut, dan setia. Istriku juga berhak bahagia, aku tak boleh menyia-nyiakan dirinya. Dan sejak itu, aku harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan tari apapun adanya.